Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan Waalaikumsalam persembahan warahmatullahi Departemen wabarakatuh. Obstetrik dan Ginekologi FK UNER, dan hari ini adalah edisi yang pertama di bulan Maret, tanggal 1 Maret 2023. Kebetulan dari topik dari onkologi ginekologi tentang penanganan dan prevensi dini kanker ovarium. Telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Pramana Skandar selaku moderator dan sekaligus nanti akan beri sambutan selaku Ketua Departemen Obgyn FK UNER. Dan kedua narasumber kita yaitu Dr. Wita Saraswati, spesial Obgyn konsultan onkologi ginekologi, dan juga Dr. Indra Yuliati, spesialis Obgyn konsultan onkologi ginekologi. Tanpa bersepanjang waktu, kami persilakan kepada Dr. Pramana untuk memberikan sambutan. Mungkin sekaligus biar mempersingkat waktu, Dok, mungkin sekaligus bisa memulai acara juga karena selaku moderator. Sekali lagi kepada seluruh peserta, jangan lupa bila ingin bertanya bisa langsung melalui kolom chat atau Q&A, atau bagus lagi bisa diskusi secara langsung dengan raise hand. Pada Dr. Pramana selaku Ketua Departemen dan sekaligus moderator, kami persilakan, Dok. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Vita, Dokter Indra Yuliati yang di kamar operasi ini sambil operasi, ya. Kemudian yang terhormat para sejawat, senior, guru besar yang mengikuti acara ini. Ini tanya apa saja ke 104, begitu ya, Dokter Seto ya? Berarti sebetulnya ini yang kedua ya, kira-kira ya. Kira-kira. Harusnya ulang tahun yang kedua. Terima kasih banyak partisipasi para partisipan yang setia dari Rabu. Saya langsung aja pada topik hari ini mengenai pencegahan kanker ovarium. Sebagai prolog, kanker ovarium yang mostly di negara kita, negara maju, terdeteksi stadiumnya sudah stadium lanjut, sehingga survivalnya tidak begitu baik. Ada pertanyaan yang menggelitik dari awam, ya. Saya waktu itu tanya orang awam yang terdiagnosis ovarium, Dok, ada tidak komunitas survivor kanker ovarium begitu ya? Nah, ini membernya tidak banyak ini, survivor kanker ovarium komunitasnya ini ya. Jadi itu menggelitik kita. Oke, menyingkat waktu, mungkin saya mulai dengan Dr. Wita dulu. Mungkin ada yang mau dipaparkan, PowerPoint boleh, pakai verbal juga boleh. Silakan Dr. Wita. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejawat semua, Prof. Dr. Bapak Sutrisno. Izin saya share screen mungkin 1 sampai 3 slide aja ya untuk prolog untuk diskusi kita hari ini. Baik, detail insiden dan sebagainya mungkin tidak perlu saya jelaskan. Jadi mungkin ini kita ya. Jadi apa sih faktor risikonya begitu? Nah, ini sudah slideshow belum ya? Belum ya? Sudah tampak. Ya, baik. Jadi apa sih? Nanti mungkin sebenarnya Dr. Indra dulu ya, insiden dan sebagainya, tidak apa-apa. Jadi penggelitik karena judulnya adalah deteksi, prevensi dan deteksi begitu ya. Jadi kita mesti mengenal faktor risiko terlebih dahulu. Apa sih faktor risiko orang-orang itu terhadap ovarian cancer begitu? Jadi middle age ya, artinya ya biasanya rata-rata di atas 40 ya. Kalau di bawahnya, ini kita membahas lebih ke arah yang jenis epitelial, yang mana lebih dari 80% daripada CA ovarium begitu. Sehingga biasanya pada orang-orang yang usia relatif lanjut di atas 40 begitu ya. Dan yang penting adalah ada anggota keluarga yang punya riwayat CA ovarium begitu ya. Jadi apakah ibu, apakah saudara, tante, nenek begitu. Nah, atau dari sisi bapak begitu, jadi ada riwayat ovarian cancer. Jadi itu faktor risiko yang bermakna sebenarnya. Atau juga ada mutasi genetik dari BRCA1, BRCA2, dan kemudian ada Lynch syndrome, ada yang berhubungan dengan Lynch syndrome atau HNPCC itu. Atau juga dia punya kanker payudara, kanker uterus, atau kolorektal. Jadi itu terkait dengan HNPCC itu tadi. Jangan lupa bahwa kalau ada riwayat endometriosis itu juga berisiko untuk CA ovarium. Ditambah lagi tidak punya anak, kemudian susah hamil begitu. Nah, screening, karena ini faktor risikonya, screeningnya sebenarnya nggak ada ya kalau orang tidak ada family history gitu. Jadi kita tidak menyarankan orang untuk melakukan screening gitu, karena nggak percuma begitu ya.
Dan kemudian kecuali kalau pada wanita-wanita yang high risk, artinya ada family history ovarian CA gitu, itu resikonya akan bertambah, sehingga mungkin itu benefit, ada keuntungan untuk melakukan screening. Nah, screeningnya sebenarnya enggak, kalau tanpa gejala, tanpa simptom, tanpa tanda dan gejala itu enggak ada ini ya, metode screening yang reliable begitu. Kalau misalnya biasanya kita paling sering itu kalau pakai pada usia yang high risk itu tadi yang disebutkan tadi, faktor-faktor risiko tadi pada orang-orang tertentu, mungkin bisa sebagai screeningnya biasanya CA125 dan ultrasound ya, TVS atau kombinasi dua-duanya. Nah, direkomendasikan pada orang-orang yang ada family history itu ya, sehingga dia high risk, punya BRCA1, 2 mutasi, kemudian dia punya ovarium, itu berisiko. Atau ada riwayat Lynch syndrome begitu, dan dia punya ovarium, sehingga menjadikan dia berisiko tinggi. Jadi screening itu bermanfaat. Nah, pertanyaan berikut yang kedua adalah bagaimana sih mengurangi risiko tadi? Kalau mencegah tidak bisa 100%, tapi mengurangi risiko bisa dengan menggunakan KB gitu ya. Ada yang mengatakan ke atas 5 tahun itu menurunkan risiko ovarian cancer. Kemudian melakukan ligasi tuba, misalnya KB itu kontrasepsi ligasi tuba gitu, atau bahkan DSO gitu, itu bahkan hysterektomi akan menurunkan risiko ovarian cancer. Dan dikatakan juga bahwa melahirkan dan breastfeeding itu menurunkan risiko. Itu mungkin prolognya, Dr. Brahmana, sesuai dengan topiknya, to the point pada topiknya. Oke, terima kasih, Ya. Dr. Ya, terima kasih. Indra dulu, silakan. Masih mute. Oke, silakan. Ya. Belum dengar suaranya, masih mute ya? Sudah kelihatan, dokter? Kelihatan. Tapi masih belum slideshow ini. Oh, belum slideshow. Sebentar. Udah enggak apa-apa, gini aja ya. Jadi pada tas seri hari ini saya akan membahas deteksi dan prevensi kanker ovarium. Ya, kalau kita ketahui kanker ovarium itu merupakan silent killer ya, karena angka kematiannya cukup tinggi dan kita sulit untuk mendeteksinya stadium awal. Terus kemudian karena sulit untuk dideteksi pada stadium awal, karena lebih dari 70% itu datang ya pada diagnosis pada stadium lanjut. Di mana walaupun tingkat pengobatannya sudah multimodalitas, tetapi tingkat kesembuhan untuk kanker ovarium itu rendah karena dia datangnya pada stadium lanjut. Ya, kalau kita lihat di sini pada usia 50, 60, 70 tahun sama 80 tahun, ini stadium 3 ke atas ini, stadium 3 yang paling tinggi. Ya. Kalau kita lihat, kalau dia terdeteksinya pada stadium awal, stadium 1, maka 5-year survival rate-nya antara 79 sampai 87%. Ini saya dapat dari Desaya tahun 2023 yang terbaru. Kemudian untuk yang incidence yang stadium 3 ke atas, di sini antara 45 sampai 60%, memang terbanyak dengan 5-year survival rate-nya antara 23 sampai 41%. Di sini rata-rata 5-year survival rate-nya 49,7%. Jadi di bawah 50%. Ya. Kalau kita ketahui kanker ovarium itu paling banyak adalah tipe yang epitelial. Di sini proporsi malignannya itu hampir 90%, sedangkan yang non epitelial itu lebih rendah. Bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia itu kanker ovarium itu setelah breast cancer dan kanker serviks. Terus kemudian insidensnya sekitar 9,7 per 100.000 populasi dari data Globokan yang tahun 2018. Sedangkan bagaimana di Amerika? Di Amerika yang merupakan negara maju pun, data dari Globokan tahun 2018, data dari ACS mengatakan bahwa ada 22.240 kasus kanker ovarium baru, lebih dari separuhnya itu meninggal karena kanker ovarium. Dikatakan di sana pun kanker ovarium menyumbang 5% dari semua kematian akibat kanker pada wanita, sehingga 1 wanita meninggal setiap 44 menitnya. Dikatakan di sana
resikonya dia itu 1 dibanding 78. Terus kalau kita lihat di sini usia rata-rata tertinggi itu 55 sampai 64 rata-ratanya dengan mediannya sekitar 63 tahun usianya, dan kanker ovarium ini merupakan kanker ginekologi yang paling sering menimbulkan kematian. Mengapa sulit sekali kita mendiagnosa kanker ovarium pada stadium awal? Karena simptomnya atau gejalanya itu tidak jelas ya. Di sini kadang cuman perutnya merasa besar, terus terasa kembung, nyeri ulu hati, terus nggak enak makan karena perutnya terasa full, kadang sering kencing, terus kemudian gejalanya pun tidak spesifik, kadang cuma nyeri abdominal atau pelvik ya, terus kemudian sering kencing, terus berat badan turun ya. Tadi kalau untuk faktor proteksi sudah dibahas oleh Dr. Wita, di mana dikatakan bahwa mutasi herediter itu berpengaruh, terutama mutasi BRCA1 dan 2, sehingga dari kita mengkampanyekan ada kampanye 10 jari. Kita harus mengenali 6 faktor risiko dan 4 tanda kanker ovarium. Yang pertama, 6 faktor risiko itu adalah memiliki riwayat kista endometriosis, yang kedua memiliki riwayat keluarga dengan kanker ovarium dan atau kanker payudara, dan yang ketiga ada mutasi genetik ya, yang keempat paritas rendah, yang kelima gaya hidup yang tidak sehat, dan pertambahan usia. Jadi kalau kita ada faktor risiko ini, kita harus lebih hati-hati dan kita harus kenali 4 tanda kanker ovarium itu. Dalam hal ini kembung, nyeri panggul atau perut, berat badan turun, dan sering buang air kecil. Dari saya sekian, Dr. Brahmana, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi kanker ovarium itu ya memang tidak ada deteksi dini sampai saat ini, dikatakan Dr. Wita, tidak ada keluhan dini. Tadi seperti Dr. Indrayul, yang letaknya intraabdominal, bayangkan intraabdominal keluhan tumor 2 cm ganas ya tidak ada keluhan apa-apa ya. Beda sama serviks sama endometrium. Nah, Dr. Wita, bagaimana dengan kalau kita dulu itu kan faktor risiko yang alami yang dialami oleh perempuan ya, bukan karena asupan dari lain dan sebagainya, itu kan selalu kita bagaimana menarchnya, bagaimana menopausnya, bagaimana paritasnya begitu. Nah, mengenai paritas itu bagaimana menurut Dr. Wita? Tidak punya anak ini protektifkah? Nulliparity ini protektifkah atau bagaimana? Silakan. Iya. Jadi ini menyambung ada pertanyaan di Q&A itu ya. Jadi bagaimana kesulitan punya anak itu berpengaruh. Sebenarnya kesulitan punya anak menunjukkan bahwa ovariumnya inferior. Sebenarnya itu sebenarnya kunci pertamanya kan. Ada sesuatu dengan ovariumnya begitu. Dan kondisi ovarium yang inferior itu salah satunya kan mungkin ada endometriosisnya, dan kita tahu bahwa tipe-tipe histologi tertentu endometrioid, kemudian yang clear cell itu diawali dengan endometriosis begitu. Jadi itu berkaitan dengan paritas rendah. Itu mungkin Dr. Brahmana ya yang dimaksud ya? Ya. Ya, jadi tidak punya anak susah hamil itu, atau kemudian gangguan menstruasi gitu ya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi ovariumnya inferior. Nah, inferior itu bisa disebabkan banyak macam begitu. Nah, termasuk salah satunya mungkin rendahnya paritas, adanya endometriosis itu tadi Dr. Brahmana. Ya. Oke, begini. Terima kasih Dr. Wita. Jadi mungkin tadi pertanyaannya itu untuk yang nulliparity, mungkin salah satunya penjelasan yang ada itu adalah paparan terhadap ovulasi ya. Ovulasi, inflamasi, ovulasi, inflamasi, ovulasi, inflamasi. Ini terutama yang epitelial ya, sehingga makin panjang exposure terhadap ovulasi, makin sering inflamasi, ada risk di sana. Sehingga yang nulliparity kan tidak pernah istirahat dari ovulasi. Kalau hamil kan ovulasinya istirahat, mungkin menyusui ovulasinya istirahat. Plus tadi Dr. Wita sangat baik sekali bahwa kondisinya sudah inferior, endometriosis dan lain-lain. Nah, ini menarik, ini menyambung tentang endometriosis ya. Apakah endometriosis meningkatkan risiko kanker ovarium, Dr. Indra? Ya, Dr. Brahmana, kalau kita ketahui ada beberapa penyebab ya dari etiopatogenesis dari kanker ovarium tadi. Selain tadi dikatakan bahwa ovulasi yang terus-menerus ya, sehingga menyebabkan kerusakan dari sel epitel, sehingga epithelial ovarian cancer itu menempati
hampir 90% kasus kanker ovarium, terus kemudian juga ada tadi faktor risiko adalah kista endometriosis, di mana kita ketahui pada kondisi endometriosis itu sel-sel oksidatif ya yang ada di dalam lingkungan ovarium itu sangat berpengaruh dan itu juga meningkatkan risiko untuk terjadinya mutasi jadi dari sel-sel yang ada di ovarium sehingga beresiko memang walaupun kecil untuk terjadinya kanker ovarium. Di samping itu sendiri selain ovulasi, terus endometriosis, mutasi BRCA itu yang paling besar juga sekitar dikatakan hampir 15-23% gitu. Itu Dr. Hana. Oke. Jadi memang endometriosis mungkin ya ini basic nanti mungkin dibaca lagi, di googling lagi, di explore ya. Mungkin karena inflamasi ya, orang endometriosis kan inflamasi. Ini ada Dr. Seto dari FAIR begitu ya. Pasti inflamasi orang endometriosis. Nah, data menunjukkan bahkan pada clear cell ovarian cancer itu 60%-nya orang endometriosis itu. Tapi jangan dibalik, orang endometriosis pasti jadi clear cell, tidak. Dari clear cell ovarian cancer yang dikumpulkan 60% endometriosis. Dan juga endometrioid ovarian cancer. Jadi artinya risk ada, besar tidak gitu, tapi risnya ada memang. Begitu ya Dr. Indah ya, mungkin kesimpulannya ya tentang endometriosis. Ya, tetapi terutama yang tipe endometrioid ya, kalau yang endometriosis Dr. Pramana, bukan yang tipe epitelial. Ya, endometrioid atau clear cell dia. Jadi itu memang sangat related dengan endometriosis ya. Jadi resikonya ada. Makanya itu sebetulnya endometriosis itu diperkenankan left untreated begitu ya. Oh, saya nyerinya enggak nemen kok. Saya kuat begitu ya. Boleh nggak left untreated ya? Ini boleh nggak saya ngundang Dr. Seto lah komen, ini namanya kita diskusi multidisiplin. Dr. Seto, boleh nggak endometriosis left untreated? Ini kalau dari sudut pandang saya, Dr. Wita, Dr. Indrayul, ya harus treated begitu. Artinya maintain, artinya mungkin dengan pil KB dan lain-lain sebagainya. Dr. Seto ada pandangan kalau endometriosis left untreated ya, tidak dalam urusan Iya, untuk Dok. Iya, gitu. Terima kasih, Dok. Jadi memang endometriosis ini endless story. Jadi kalau ya sama kayak bahkan sama kayak penyakit metabolik lain, artinya diabetes, hipertensi nggak sembuh tapi dikontrol. Jadi artinya kita selalu menyebutnya satu chronic progressive disease. Artinya suatu penyakitnya kronik dan progresif masalahnya. Progresifnya itu yang kalau cuma kronis saja tanpa gangguan nggak masalah. Jadi selain tidak hanya progresif, masalahnya nanti akan terus menghabiskan cadangan sel telur kalau tadi tidak masalah dengan ovariumnya, tapi juga ternyata juga ya tentunya quality of life. Jadi kalau meskipun bahkan yang sekali lagi selalu kita paparkan tidak cukup dengan melakukan hysterectomy dengan PHBSO, tidak cukup karena ternyata seringkali ya pokoknya yang kelihatan cuman kelihatan kista saja. Sudah kistanya sudah saya angkat, tapi enggak. Karena kalau ternyata dengan DIE dengan kemudian ada implan-implan endometriosis yang lain, maka ya tentunya post-op, post-hysterectomy, post-BSO, pasien juga pasti akan tetap nyeri karena fokusnya masih ada. Sehingga itulah kenapa ya salah satu modalitas sebenarnya dengan endoskopi kita juga dia bisa lebih detail untuk menilai apakah ada ya masih ada implan-implan yang lain. Jadi tentunya untuk quality of life dan kedepannya dan ini untuk yang sih maka kita tidak ada seperti yang selesai pada endometriosis. Jadi monitoringnya akan terus dilanjutkan. Oke, terima kasih. Jadi kalau adenomiosis tidak meningkatkan risiko si endometrium. Jadi endometriosisnya itu yang meningkatkan risiko si ovarium. Meningkat loh ya, jangan diambil arti besar, enggak, jadi meningkat risikonya. Nah, ya, sebenarnya kata Dokter Pramana tadi, jadi tidak bisa left untreated gitu ya, pakai CPL-KB sekalian mencegah untuk menurunkan risiko ovarian cancer selanjutnya. Makin lama pakai PKB makin meningkatkan penurunan risikonya begitu ya. Tapi CA lain, tapi CA tempat lain gitu ya. Ya, CA mungkin CA payudara datanya CA payudaranya slightly elevated. Ya. CA payudara kan lebih bisa dideteksi dibanding ovarium ya. Kan betul, bisa. Iya, betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Ini mungkin untuk kita semuanya sekaligus reminding, refreshing kita semua. Bagaimana sih Dr. Wita pemanfaatan CA125? Baik screening, kan itu banyak itu pasien. Tiba-tiba membawa hasil lab,
screening medical check up termasuk CA125-nya itu. Nah, ini benar atau tidak? Dan yang kedua, kapan sih CA125 bisa dipakai menjadi marker dan follow up nantinya ketika dia sudah sembuh CA ovarium? Silakan. Jadi untuk screening seperti dikatakan tadi pada yang tidak berisiko, tidak memiliki risiko, nggak ada familial history itu, kemudian pada populasi yang risiko rendah nggak ada manfaatnya pemeriksaan CA125 bulanan apalagi ya, itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada screening, bahkan kita tidak merekomendasikan untuk screening pada orang-orang yang low risk begitu. Jadi dikatakan bahwa pemeriksaan setiap bulan bisa dipakai, enggak gitu, enggak ada manfaat gitu ya. Kecuali kalau pada mungkin benefit pada, dikatakan mungkin benefit pada yang high risk. Kalau untuk populasi umum enggak ada manfaatnya. Kemudian ya itu tadi, kalau mau ya yang penting adalah familial history-nya itu ya. Ya. Familial history itu. Ya, Dr. Pramana. Oke, terima kasih Dr. Wita. Jadi CA125 itu tidak bisa memakai menjadi screening ya. Kemudian yang kedua, CA125 bisa menjadi follow up CA ovarium ketika preoperatifnya highly elevated ya. Jadi misalnya 1000 sebelum operasi, pasca operasi jadi 50, nah itu kondisi CA125 bisa untuk memantau recurrency. Tapi ketika preoperatif hanya 30, ganas pasca operasi ya tetap 25 begitu ya tidak bisa dipakai CA125 karena nanti misleading kalau dipakai CA125 sebagai parameter. Berikutnya Dr. Indra Yuliati ya, ke Dr. Indra Yuliati. Jadi sebetulnya kalau ligasi tuba itu mengurangi enggak? Ligasi tuba, misalnya orang steril itu risikonya lebih kecil enggak ovarium. Kemudian yang kedua, kalau kita itu pada saat histerektomi apapun indikasinya dan meninggalkan ovarium, perlukah kita ngangkat tubanya? Silakan Dr. Indra. Oh ya. Tadi kalau dari etiopatogenesis dari CA ovarium tadi faktor ovulasi ya yang tipe epitelial, terus kemudian mutasi genetik BRCA, terus kemudian dari yang endometriosis ya yang menimbulkan endometrioid atau clear cell. Ada satu lagi yaitu salah satunya yaitu dari faktor epitel tuba falopii. Seperti kita ketahui kalau semisal sel tuba itu bisa sebagai prekursor ya untuk terjadinya dari CA ovarium terutama yang tipe serous papillary. Ya seperti kita ketahui bahwa ada juga fase-fase prakanker ya, terus kemudian mulai ada serous intraepithelial lesion, terus kemudian ada STIC ya, serous tubal intraepithelial karsinoma. Lah, yang sel-sel yang ada di tuba tadi kemudian jatuh ke dalam ovarium, karena jatuh ke dalam permukaan ovarium, yang pada saat itu ovarium itu misalkan terbuka pada saat proses ovulasi, dan kemudian menutup kembali, maka sel tuba yang merupakan STIC tadi, ya, yang disebut dengan serous tubal intraepithelial karsinoma itu bisa masuk ke dalam ovarium. Kalau dia masuk ke dalam ovarium dan akhirnya tumbuh di sana, maka kita bisa katakan bahwa CA ovarium itu bisa dari faktor tuba, sel epitel tuba, sehingga tubal ligasi ataupun kita melakukan histerektomi, terus kemudian kita meninggalkan ovarium dan kita melakukan salpingektomi, disarankan begitu. Jadi supaya tidak ada sel-sel tuba yang jatuh, yang STIC tadi ke dalam ovarium. Gitu, Dr. Pramana. Dr. Pramana masih mute ya? Jadi begini ya, contoh kalau itu namanya opportunistic salpingectomy. Jadi kalau kita mengangkat histerektomi, kita meninggalkan ovarium, yang kita butuhkan kan ovariumnya, bukan tubanya. Nah, sarannya tubanya diangkat karena menurut Dr. Indra ada squamous tubal intraepithelial cancer. Utamanya paling tidak menurunkan risiko CA ovarium yang high grade. Cuman harus diingat high grade serous itu 65% dari seluruh CA ovarium ya. Jadi intinya lumayan itu sudah ya. Itu kan tidak perlu tubanya kita perlu ovariumnya. Nah, kemudian tubal ligasi mungkin memang masih ada peran untuk yang ascending agent dalam inflamasi untuk ke ovarium. Nah, ini pertanyaan lagi dari Dr. Pujo ini ya, untuk Dr. Wita aja dulu ya.
Jadi Ujian nih. berkembang mengenai infection ya. Jadi kalau kita lihat pada cancer, menurut WHO itu dikategorikan menjadi 2 cancer itu, related dengan infection atau tidak begitu. Yang satunya related infection, satunya related tabako, rokok, satunya tidak related keduanya. Nah ternyata yang related infection kan cukup banyak itu, hepatitis, hepatoma, HPV, cervical cancer. Nah kemudian tembang penelitian baru lagi, gimana kalau ovarium ada related enggak dengan kira-kira mikrobiom lah atau bakteri lah dan lain-lain. Silakan Dr. Wita. Iya. Saya kok belum nemu jurnalnya ya, virus apa ya, bukan si ovarium itu. Pertanyaan adalah pucuknya virus ya, infeksi virus berulang ya. Gitu. Ya, jadi apakah infeksi berulang jenis kuman dan virus tertentu? Saya terus terang tidak pernah nemu jurnalnya, belum pernah nemu jurnalnya. Mungkin kalau bisa diibaratkan, dianalogkan dengan anak inflamasinya mungkin ya. Bukan akibat virus atau infeksi tertentu itu, tapi proses inflamasinya jadi dikatakan tadi, karena bisa berupa perubahan apa aja dari epitel permukaan ovarium gitu, tapi bukan dari virus. Mungkin Dr. Pujo lebih punya referensinya ya, kira-kira virus tertentu apa atau jenis kuman apa yang bukan si ovarium. Saya belum pernah baca. Itu aja Dr. Brahmana. Ini Dr. Pujo ini nguji ini. Terima kasih. Ngetes sih. Ya. Itu memang masih wacana ya. Itu pernah ada publikasi di Nature memang, Nature tahun 2021 mengenai mikrobiom dan ovarian cancer. Tapi kita tunggulah, kita wait lah. Tapi yang jelas menurut Dr. Wita saat ini tidak ada, saat ini loh ya. Kan ilmu berkembang. Ya. Tapi nanti lihat bermula dari Nature 2021, jurnal Q1 itu Nature, itu nanti kita lihat perkembangannya dalam 5 tahun. Ya. Terima kasih banyak Dr. Wita. Nah ini seru mengenai endometriosis, banyak yang tertarik endometriosis. Ya untung ada Dr. Seto di sini ya. Jadi yang ini saya tanyakan ke Dr. Indra ya. Selama ini profil si ovarium dengan faktor risiko kista endometriosis itu, kista endometriosis yang seperti apa gitu? Apakah yang tidak dioperasi, misalnya kista kita konservatif, bisa risiko jadi si ovarium lebih besar, yang lama atau yang tidak diterapi hormon, sehingga kita bisa lebih menyarankan untuk cek BRCA atau tubektomi dan lain-lain. Silakan Dr. Indra. Atau aplikasi klinisnya bagaimana menurut Dr. Indra? Kalau yang CA ada memang istilahnya kita itu yang endometrioid ya, tipe endometrioid ovarian cancer. Kalau tipe yang endometrioid ovarian cancer itu memang sekitar 8 sampai 10% saja dari seluruh kasus keganasan dari kanker ovarium. Dan endometriosis yang menjadi malignan itu di beberapa jurnal dikatakan cuma sekitar 1%. Tadi Dr. Brahmana sudah menyebutkan ada namanya EAOC ya, endometriosis associated ovarian cancer. Ada juga clear cell ovarian cancer, dan satunya lagi ternyata ada seromucinous borderline ovarian cancer. Itu endometriosis yang terkait dengan ovarian cancer. Bagaimana terjadinya? Kalau kita ketahui memang endometriosis itu kan masih benign ya. Terus kemudian dia bisa mengalami metaplasi. Terus di sini dikatakan terjadi cellular cytological atypia. Terus kemudian baru dia menjadi struktural atypia hiperplasi, dan akhirnya dia berkembang menjadi ke arah malignansi. Di situ memang perubahan dari mutasi-mutasi selnya itu cukup banyak, tapi hanya sekitar 1% saja yang mengalami keganasan. Ya, kalau misalkan ada endometriosis, ya memang sebaiknya kita melakukan terapi. Itu pun hanya sebagai salah satu faktor risiko untuk terjadinya ovarian cancer. Itu Dr. Brahmana. Oke. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapat patokan pasti, oh ini kista yang seperti gini, ini hati-hati si ovarium, ya enggak ada begitu ya. Oh kista 5 cm, 6 cm, oh ini si ovarium nih, enggak ada. Jadi tidak ada indikator dari endometriosis, kista endometriosis yang mana yang bakal menjadi CA. Belum ada itu, ya itunya ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau gitu untuk memprevensi orang yang misalnya pasien yang ada kista endometriosis, yang indikasi operasinya sesuai indikasi kista endometriosis. Nah, ini sekaligus sharing. Dr. Seto, apa indikasi kista endometriosis yang harus operasi saat ini? Singkat saja, 2 menit.
Ya, Dok, mungkin singkat aja. Intinya endometriosis itu kan selalu permasalahannya 3, yaitu nyeri, tumor, dan infertilitas. Jadi ya indikasinya tidak jauh dari 3 itu. Jadi tentunya nyeri bila mana tentunya tidak berkaitan dengan infertilitas, karena kalau berkaitan dengan infertilitas kita tidak mengarah ke medikamentosa, karena tentunya sampai saat ini modalitas medikamentosa untuk nyeri ya semuanya sayangnya memang masih sebagian besar modalitasnya hormonal sehingga menghambat ovulasi prinsipnya, tentunya kebalikan dengan tujuan fertilitasnya. Yang kedua, tentunya bila mana tidak fertility sparing tapi gagal dengan medikamentosa, sehingga medikamentosa mulai dari awal Denogest, kemudian kedua paling mudah murah dengan pil KB, OV, pil KB Lumina, dan lainnya bila mana atau bukan dengan generis akronis bila mana tidak tahan atau nyerinya itu, maka tentunya tindakan operatif kita lakukan. Yang ketiga, kalau biasanya dari ukuran tumor kami di Ferry kita punya batasan kurang lebih sekitar 4 cm, jadi atas 4 cm, dan tentunya dengan tambahan itu tadi ada gangguan fertilitas dan juga atau tidak respon dengan terapi medikamentosa, maka itu juga ada jadi indikasi terakhir ya, tentunya indikasi fertilitas itu sendiri. Tapi sekali lagi yang paling penting harus ada ya tentunya ya, semua tindakan itu sangat baik. Prinsipnya endometriosis itu cukup 1 kali operasi. Jangan sampai lebih dari 1 kali operasi. Sehingga seringkali kita dapatkan kalau sudah kami ya tentunya tomo rujukan dari luar, sudah operasi kita sudah mungkin sebagian besar sudah tidak kita operasi lagi karena semakin operasi ya semakin menghabiskan cairan ovariumnya. Mungkin demikian, Dok. Oke, terima kasih Dokter Seto tambahannya. Nah, sekarang Dokter Wita ya. Ini kan sebetulnya dokter itu ada standar medis ya. Kan kedokteran tidak abu-abu, hitam dan putih begitu ya. Nah, saya menanyakan personal opini Dokter Wita. Ketika mempunyai pasien katakanlah adenomiosis, perdarahan hebat, intinya mau histerektomi lah pasiennya, mau indikasi histerektomi. Umur 46 begitu ya. Ovariumnya looks normal. Dokter Wita kan TAH BSO atau TAH? Ini pasiennya tanya di sana, Dokter Wita nih. Ini kan tanyakan personal opini ya. Saya karena tidak ada abu-abu hitam dan putih. Silakan, Dokter Wita. Iya, saya ingat dulu protokol kita itu, ingat ya dulu awal-awal dulu kita sekolah itu kalau di atas 40 tuh TAH BSO begitu kan, ada LML BSO-nya begitu kan. Terus kemudian berkembang itu termasuk jenis mutilasi. Jadi kalau misalnya sampai umur 60 pun kalau bisa ovarium ditinggalkan begitu kan. Nah, ini kembali ke tadi Dokter Bamana, berisiko atau enggaknya pasien itu kan ada faktor-faktor risiko apa gitu kan. Pada pasien yang mana pada pasien itu, riwayat keluarga bagaimana, itu termasuk juga kita mau BSO atau enggak begitu kan. Kalau misalnya yang salah satu, saya sering kalau ikut parade pre-op gitu, dari dokter Jimmy dari Fer itu, kalau misalnya yang satu itu ada endometriosis, udah jangan ditinggal yang satunya, nanti bakal jadi endometriosis juga begitu ya. Jadi kalau memang sudah tidak diperlukan fungsi reproduksinya, hanya memerlukan fungsi hormonalnya saja begitu. Tapi kalau misalnya yang satunya itu sudah endometriosis, sudah ya TH BSO, jangan sekali-kali ditinggalkan yang ovariumnya itu, kalau yang kontralateralnya itu jelas-jelas endometriosis. Jadi personalnya itu tergantung pasiennya juga, Dokter Brahmana gitu ya. Pernah saya operasi jelas-jelas ovariumnya dua-duanya normal, tapi karena dia CA endometrium grade 1 gitu ya. Grade 1 dan masih terbatas pada endometrium ya. Waktu itu saya kok gatel ya. Dokter Vernya bilang, kenapa tidak ditinggalkan aja ovariumnya, kan ini saya kok gatel ya, saya diambil aja lah ovariumnya, takutnya ada infiltrasi ke ovarium, walaupun kalau grade 1 stadium 1A 1B itu kan kecil ya ke ovarium. Ya kok dilalah hasil operasinya PA-nya ovariumnya sudah positif, itu kan ya profilaksis juga termasuk ya, kalau mau operasi dan kemudian tidak dibutuhkan fungsi reproduksinya, termasuk salah satu profilaksis adalah ovarektomi gitu. Both ovarium, ovarektomi. Apalagi kalau sudah ada risiko-risiko termasuk uterine carcinoma itu kan termasuk meningkatkan faktor ovarial CA juga. Termasuk tadi kan CA ovarium, CA uterus, CA payudara dan kolorektal itu meningkatkan risiko untuk CA ovarium. Itu aja Dokter Bamana.
Oke, terima kasih. Jadi kita lihat judgement klinis ya, karena tidak ada hitam putih. Kalau kita lihat adenomyosis, kira-kira ada kista coklat usia 45, ya mungkin wise, saya bilang wise loh ya, bukan betul salah. Wise kalau ditawarkan TAH plus BSO. Dan kita jelaskan ke pasien keuntungannya apa. Ovarium zero, risknya, endometrium zero, cervix zero. Jadi mungkin itu menjelaskan ke pasiennya. Beda ketika usia 35, jelas beda pasti. Ya. Oke, terima kasih Ya. dokter. Nah, ke dokter Indra lagi. Dokter Indra, itu kan banyak sekarang itu pasien ovarium, terus anaknya perempuan begitu ya. Saya bisa cek apa ini? Cek BRCA. Nah, ini aplikasi klinisnya cek BRCA itu bagaimana? Saya diambil darahnya kah, diambil bukelnya, smear bukel, atau kemudian menafsirkannya bagaimana? Kemudian kalau sudah tahu ada BRCA mutation, modulasinya bagaimana agar tidak menjadi kanker? Silakan, Bu Indra. Nggih, Dokter Maulana. Kalau kita ketahui tadi, salah satu faktor risiko untuk terjadinya kanker ovarium adalah mutasi dari BRCA1 dan dari BRCA2. Kapan kita melakukan pemeriksaan BRCA itu, memang kita harus menilai ya family history-nya itu. Misalkan saudara kita atau orang tua kita ada yang kena kanker ovarium, maka kita bisa melakukan pemeriksaan BRCA. Nah, BRCA itu kita periksakan dalam hal ini untuk mengetahui resiko kita. Apabila kita ada mutasi, ya, saatnya Sampelnya mulai. apa? Sampelnya apa, Dokter Indra? Sampel Oh, darah. sampelnya itu kalau mutasi BRCA itu bisa terjadi germline, bisa terjadi somatik, Dokter Brahmana. Kalau germline itu berarti diturunkan. Kalau dia tipenya yang germline itu bisa kita dapat dari darah dan dari jaringan. Tetapi kalau yang somatik, kita ngambilnya dari jaringan, gitu. Jadi kalau semisal keluarga kita tadi itu memang ada mutasi dari BRCA-nya, misalkan orang tua ya atau saudara perempuan CA ovarium, terus kemudian jaringannya dicekkan BRCA, ternyata dia positif, terus kemudian di jaringan, terus dicekkan di darah, ternyata juga positif, kita yang keluarga yang perempuan ya sebaiknya cek juga. Lah kapan mulai ceknya itu? Ada beberapa yang mengatakan, mulai start umur 35, tapi saya pernah baca juga usia 25 itu sudah bisa dicekkan BRCA. Tapi kalau saya lihat dari apa namanya up to date dikatakan bahwa dia bisa sampai kita mulai cekannya 35 tahun karena memang resiko untuk terkena itu bisa di sana. Terus kemudian kalau kita misalkan positif ada mutasi anak kita cukup, apakah kita bisa melakukan dalam hal ini prevention-nya dengan cara mungkin melakukan BSO ya. Dalam hal ini kalau kita melakukan BSO seperti kita ketahui bahwa kalau kita ada mutasi yang BRCA1, resiko kita untuk terjadinya ovarian cancer itu sekitar 35 sampai 46%. Karena resiko kita itu 35 sampai 46%, maka kita bisa memutuskan, kalau anak kita cukup kita melakukan BSO. Tapi kalau kita yang mutasinya yang BRCA2, maka resiko kita untuk kena kanker ovarium itu hanya 13 sampai 23%. Terus kemudian ada juga yang Lynch syndrome. Kalau Lynch syndrome itu bisa kena mulai dari colorectal cancer, endometrial cancer, maupun ovarian cancer, itu resikonya cukup tinggi, 38 sampai 71%. Sehingga kalau yang Lynch syndrome itu positif ada mutasi ya, apa namanya, kita tidak hanya sarankan BSO saja, tapi juga sekaligus bisa untuk preventionnya kalau dianggap cukup ya kita kerjakan sekalian histerektomi. Jadi saya segitu, Dokter Brahmana. Oke, terima kasih banyak Dokter Indra. Jadi saya simpulkan dari Dokter Indra, kalau ada risk diperiksakan. Yang kedua, periksanya cukup pasiennya ke laboratorium yang dituju, ya, meriksa darah untuk ada BRCA mutation atau tidak. Yang ketiga, BRCA bisa BRCA1 yang mutasi, bisa BRCA2. Kalau BRCA1 kira-kira ya tadi Bu Indra sudah menginformasikan, oke lah ambil jalan tengah 45% sampai dengan usia 70 terjadi kanker ovarium. Ada 100 yang BRCA1 yang mutasi, diikuti sampai 70 tahun, itu ternyata 45 orang dari 100 itu kanker ovarium. Itu maksudnya artinya gitu. Jadi menurut saya bisa diperiksakan dan mampu diperiksakan di kota-kota besar ya Bu Indra ya, meskipun biayanya tidak murah. Biayanya berapa Bu Indra? Bisa diinformasikan sementara?
Maaf, dan Biayanya berapa pemeriksaannya biayanya berapa? sementara sekarang ada promo ya, setahu saya di Prodia sama di Kalget itu, kalau untuk periksa yang BRCA yang Gemline itu kena 1 juta cuman Ya, gitu. Nggih. oke. Iya, programnya AstraZeneca. Oke, terima kasih Dokter Indra. Ya, itu bisa jadi pilihan begitu ya. Nah, ini saya coba ada, monggo kalau ada pertanyaan silakan bisa di question and answer atau langsung di chat ya. Nah, ini izin bertanya, Dr. Anis Fitriani. Untuk wanita dengan Dr. Wita ya, untuk wanita dengan riwayat keluarga ovarium, perlukah saran untuk cek USG secara berkala sebagai screening? Kira-kira mulai usia berapa? Silakan Dr. Wita. Iya, jadi ini pada orang-orang dengan risiko karena ada family history begitu ya. Jadi family history terkait dengan tadi pemeriksaan panel-panel genetik tadi itu lebih bermanfaat begitu ya. Sebab kalau cek USG itu belum ada panduannya, mau sebulan sekali atau gimana enggak ada panduannya gitu ya. Jadi mungkin lebih disarankan ke genetik paneling tadi, tumor marker genetik paneling tadi, BRCA1, BRCA2, Lynch syndrome tadi panjang. Jadi itu yang bisa dikerjakan. Kalau untuk screening dengan USG saja kok enggak ada anunya ya, tidak bisa untuk dijadikan screening. Itu kira-kira mulai usia berapa ya? Usia berapa Dr. Wita? Seperti kata tadi Dokter Indra, baru kita bermanfaat kalau misalnya faktor itu tadi dianggap bahwa kalau usia 35 kan mungkin paritasnya sudah cukup, sehingga ada implikasinya ke tindakan berikutnya begitu loh. Kalau misalnya BRCA 1 positif, 2 positif, kemudian izin positif tapi pasiennya masih nona, belum punya anak, implikasinya terapinya apa gitu kan nggak bisa juga. Kita suruh BKB juga yang nggak bisa, BSO juga nggak mungkin. Jadi mungkin lebih masuk akal kalau mulai 35 begitu. Diharapkan dengan 35 itu paritasnya sudah cukup sehingga implikasi dari pemeriksaan yang macam-macam itu ada manfaatnya, akan mau diapakan ini ovariumnya begitu. Itu Dokter Pramana. Oke, terima kasih. Mungkin reminding juga untuk para sejawat semua, kadang-kadang kalau pasien itu datang ke kita, screening, serviks, sekaligus mungkin dia mau check up, dok, saya cek ovariumnya dok. Oke, kita lakukan transvaginal sonografi atau modalitas lain kah, kemudian hasilnya normal, perlu diingat loh, menyampaikan pasiennya harus juga dengan keterangan. Jawaban kita adalah saat ini normal, ada kata-kata saat ininya loh, karena ovarium itu kan dinamis. Saat ini normal kan saya tidak nyamin 12 bulan lagi. Nggak usah 12 bulan. Kita ada kista. Beda dengan pap smear di Dokter Pramana. Kalau sekarang normal kita bisa menjamin tahun depan insya Allah normal juga begitu ya. Kalau USG ovarium nggak bisa. Kasih tambahan, saat ini normal Bu. Pasiennya kemudian tanya kan, pasti kepancing pasiennya. Loh kok saat ini? Ya memang saat ini saya bisanya mendiagnosis kan, nggak tahu kan. Ya, jadi itu reminding untuk supaya enak. Jangan sampai kita ngomong normal 5 bulan lagi ada kista, padahal kista simpel aja sudah bingung pasiennya ya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Dr. Indra, Dr. Nuruddin Akbar. Pada pasien dengan CA mama, kapan dilakukan ovarektomi, perlu atau tidak? Pun saya tambahi, siapa yang menentukan dan siapa yang mengerjakan. Gitu aja, Dr. Indra, silakan. Kalau setahu saya ya, pasien pada breast cancer itu sudah mulai kita cekkan ininya dok. Jadi pasien diambil misalkan jaringan dari payudaranya, dicekkan ER-nya, terus kemudian PR-nya, terus kemudian dicekkan HER2-nya. Jadi kalau tiganya itu misalkan ya positif gitu, oh berarti pasien ini tergantung dari estrogen, ya itu kita bisa bahasanya memutuskan untuk mengambil misalkan melakukan BSO. Tapi setahu saya kalau semisal pasien itu mendapatkan kemoterapi, kebanyakan pasien-pasien breast cancer itu otomatis sudah tidak fungsi lagi ininya, ovariumnya. Habis itu dia sudah tidak mens. Karena sudah tidak mens, sudah kita cek misalkan AMH-nya rendah, estrogennya rendah, ya kita sudah rasanya tidak perlu melakukan BSO, Dokter Brahmana. Sekarang pun kan ada beberapa obat ya.
kalau untuk menekan setelah pasien itu mendapatkan misalkan terapi radikal mastektomi, terus kemudian dilakukan kemoterapi, terus kemudian dia kadang mendapatkan tamoxifen untuk menekan estrogennya kalau dia ERPR-nya positif. Tetapi kalau tamoxifen itu seperti kita ketahui dia memang menekan ya reseptor estrogen beta yang ada di breast, tapi dia meningkatkan reseptor tetap merangsang reseptor estrogen alfa yang ada di endometrium, sehingga pemakaian tamoxifen biasanya memang dibatasi 5 tahun, terus kemudian ada resiko dia untuk terjadinya perdarahan. Jadi itu yang harus kita waspada. Tapi sekarang kan ada namanya aromatase inhibitor. Kalau ada aromatase inhibitor itu kita menekan estrogen pada pasien yang breast cancer yang ER-nya positif itu tidak hanya pada dari ovarium saja, tetapi juga dari perifer. Jadi misalkan dari lemak bawah kulit yang seperti kita ketahui bisa berubah menjadi estrogen melalui enzim aromatase. Jadi pakai golongan aromatase inhibitor. Kalau yang melakukan siapa? Ya memang pernah misalkan dikonsulkan ke Obgyn, tapi maaf sebagian sejawat bedah pun ada juga yang mengerjakan sendiri. Setahu saya demikian, Dr. Pramana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi nanti itu setelah dokter bedah payudaranya itu menganalisis beberapa faktor, termasuk estrogen reseptor, progesteron reseptor pada spesimen tumor payudaranya, mereka akan menentukan kira-kira perlu ovarektomi atau bisa dengan obat saja. Singkatnya adalah ditentukan oleh mereka, bukan kita. Ya. Yang kedua, siapa yang mengerjakan terserah. Bedah mau mengerjakan sendiri di beberapa rumah sakit, dioperkan ke kita di beberapa rumah sakit juga. Jadi menurut saya yang mengerjakan siapapun yang experience di bidang itu dan mempunyai kompetensi di bidang ovarektomi, kan hanya simple prosedur saja. Ya, oke. Saya coba lihat pertanyaan lagi, masih ada sisa waktu 13 menit ya, tentunya ya. Nah, kalau menurut Dokter Wita, itu kira-kira Dokter Wita kalau memberikan KB itu pilih KB pil kah, KB IUD kah, KB susuk kah? Ini ada yang bertanya impact masing-masing ke si ovarium. Ini dalam kaitan dengan si ovarium ini, sekaligus untuk prevensi. Menurut Dokter Wita bagaimana? Kalau tujuannya prevensi, itu jelas di literatur mengatakan oral kontrasepsi, gitu ya. Kalau memang tujuannya untuk mencegah ovarian cancer, tapi itu kan tidak bisa digebiah uyah semua orang bisa ini pakai pil untuk mencegah, gitu ya. Kan tergantung juga ternyata dia sudah ada FAM misalnya, sudah punya fibroadenom, kan kita tidak menyarankan dia untuk pakai KB pil hanya untuk mencegah ovarian cancer begitu. KB susuk kan berarti isinya hanya progesteron ya. Itu mungkin tidak berdampak ya terhadap mau mencegah terhadap ovarian. Kalau misalnya tujuannya itu untuk mencegah supaya tidak ovulasi, ya mungkin bisa aja dengan progesteron itu dengan mengganggu keseimbangan hormonal sehingga tidak ovulasi begitu, sehingga lesi ovariumnya berkurang, mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau secara di literatur itu pakai kombinasi. Itu dengan IUD kok enggak ya? IUD mungkin terkait mungkin itu tadi dengan CA cervix mungkin ya, mencegah malah ya. Cervix. Ya itu Dr. Pramana. Ya. Oke, terima kasih Dr. Wita. Jadi pilihan Dr. Wita ya pil KB kombinasi. Ya. Nah, tadi Dr. Wita menyinggung IUD ya. Ini nanti mungkin topik berikutnya. IUD itu mencegah kanker serviks loh. Coba nanti dieksplor ya. Jadi IUD itu mencegah serviks ya, bukan risk factor tapi protective factor. Nah, ini ada lagi yang bertanya atau tidak. Nah, ini begini, pertanyaannya Dr. Adityo Prabowo. Ini di NTB nih ya. Dr. Indra, apakah harus diawali dengan cek BRCA pada darah atau gimana? Ini mungkin dijelaskan lebih simpel aja Dr. Indra. Kapan kita ngecek dari tumor, kapan kita ngecek dari darah. Mungkin gitu Dr. Indra mengenai BRCA tes. Ya. Jadi BRCA mutasi pada wanita itu yang pada ovarian cancer kan tadi kita bahas ada yang germline, ada yang somatik. Kalau yang germline itu originalnya itu dari sel germ, jadi bisa dari sel telur ataupun dari sperma dan yang kemudian diturunkan ke anaknya.
Dan ini bisa kita cek pada setiap sel pada tubuh kita. Sehingga kalau jemlen itu bisa terdeteksi pada sel jaringan, bisa juga terdeteksi pada darah. Sedangkan kalau somatik itu acquired ya, jadi didapat. Kalau dia somatik itu karena didapat ya, didapat selama dia selama hidupnya. Jadi bukan diturunkan. Jadi mutasinya itu terjadi karena ada kerusakan DNA yang bisa disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Terus kemudian akhirnya mutasi ini kita turunkan ke anak kita, itu bisanya itu terdeteksi lewat lewat jaringan misalkan kita melakukan operasi ya, operasi ini dia ternyata CA ovarium. Tapi apakah semua CA ovarium itu harus kita cekkan mutasi BRCA? Enggak. Paling tinggi itu yang high grade serous ovarian cancer. Kalau yang low grade kita enggak perlu cek mutasi karena memang resikonya rendah. Tapi pun kalau kita melakukan pengecekan BRCA itu kita sebagai operator itu kita harusnya memperhatikan beberapa faktor yang takutnya itu nanti mempengaruhi hasil ya. Dalam hal ini misalkan fiksasi. Fiksasi untuk pemeriksaan BRCA itu harus kita kerjakan segera. Jadi kalau bisa quickly as possible, kurang dari 2 jam. Jadi misalkan operasi kita 4 jam, nunggu untuk dilakukan fiksasi itu setelah operasi ya nanti jaringannya jelek. Jadi secepat mungkin kita kerjakan fiksasi. Fiksasinya itu kita pakai yang formalinnya yang buffer. Jadi dari dokter PA kan sudah sosialisasi, di OK itu yang formalin yang buffer 10%, jadi bukan formalin biasa. Terus kemudian fiksasinya bagaimana? Fiksasinya itu ya perbandingannya 10:1. Jadi betul-betul harus terendam, jangan sampai mungkin separuh dan sebagainya. Terus waktu fiksasinya dengan buffer formalin itu antara 12 sampai 24 jam gitu. Jadi memang ada banyak faktor yang mempengaruhi apakah nanti hasil kita itu bagus atau enggak untuk dicekkan BRCA. Jadi seharusnya memang misalkan orang ini ada mutasi, ternyata karena kita sebagai operator tadi fiksasinya selama proses ininya kurang bagus, lebih dari 2 tahun dan sebagainya, ya akhirnya enggak ketahuan. Kalau memang tadi mutasi BRCA itu sekitar hanya 15 sampai 23% pada pasien, dikatakan bahwa yang jemlan itu mutasinya itu sekitar 15%, kalau yang somatik itu sekitar 7% saja, jadi total sekitar 22% lah. Ternyata itu ada data bahwa 40% wanita dengan ovarian cancer itu tidak mempunyai riwayat keluarga yang riwayat keluarga yang positif gitu. Artinya apa? Artinya kalau semisal kita punya pasien dengan ovarian cancer, tipenya apalagi high grade serous, ya mending kita tawarkan untuk pemeriksaan BRCA mutasi. Jadi lebih cepat kita tawarkan, kita bisa lebih tahu apakah nanti pasien ini kandidat pengobatannya dengan BRCA apabila beliaunya bersedia. Seperti itu, karena kan memang kalau BRCA itu ada obatnya pun kita ada mutasinya, ada obatnya dengan targeted terapi, maka kemungkinan untuk bahasanya ininya lebih bagus ya, cure rate-nya atau mungkin progression free survival-nya cukup bagus. Saya rasa demikian Dr. Brahmana. Oke, terima kasih. Jelas Dr. Indra. Mungkin saya membantu menyimpulkan Dr. Indra. Jadi sebetulnya BRCA mutation itu tesnya itu berfungsi 2. Jadi memprediksi risk pada orang yang sehat. Pada orang sehat tidak ada spesimen PA-nya, memprediksi risk dengan diperiksa darahnya. Jadi Dr. Indra sudah menjelaskan sekian persennya. Yang kedua, menentukan apakah pasien tersebut kandidat untuk maintenance terapi dengan targeted terapi. Kalau misalnya untuk yang menentukan targeted terapi, kalau dia tidak mau memakai targeted terapi, ya nggak usah diperiksa. Cuman begitu saja sederhananya. Tapi kalau mau pakai targeted terapi, seperti Dr. Indra, harus diperiksa. Karena kalau ada mutasinya, itulah indikasi yang paling tepat untuk memberikan olaparin. Ya. Pertanyaan tidak terasa sudah 1 jam, sekarang 10.55. Mungkin kalau memang tidak ada lagi, satu kata dari Dr. Wita, satu kata dari Dr. Indra sebelum saya kembalikan ke host. Silakan Dr. Wita.
Satu kata apa satu kalimat? Satu kata ya. Mat, Kalau satu kata ya stop itu aja. Assalamualaikum, betul satu kata, Dok. Kalimat ya, satu kalimat ya. Ya apa ya? Jadi walaupun memang CA ovarium itu dibilang silent killer begitu ya, tapi nggak tinggi-tinggi banget kok insidensnya gitu ya dibandingkan CA cervix begitu ya, CA endometrium saat ini ya. Tapi ya itu aja lah, stay positif ya, stay optimis begitu ya. Banyak tips-tips termasuk lifestyle, berat badan, olahraga, tips-tips. Tapi ya itu tadi, beware to your body gitu kan ya. Jadi kalau Dokter Indra tadi kalau misalnya rasanya kok sering kembung, sering kencing, itu beware to your body gitu ya. Mungkin ada perubahan-perubahan yang kecil yang hanya kita bisa sendiri merasakan, itu kita sampaikan ke pasien mungkin itu. Jadi kalau screening, jangan harap screening untuk CA ovarium gitu. Itu aja Dokter Brahmana. Bisa 10 kalimat ya, 10 kalimat. Ini menggelitik, bukan untuk dijawab ya. Ada pasien saya jelaskan, saat ini ovariumnya normal. Kan saya bilang saat ini, seperti saya pesen tadi itu, harus ada kata-kata saat ini. Pasiennya tanya, ke depan saya tidak tahu. Terus pasiennya bertanya begini, Dok, kalau gitu saya USG saja tiap 2 bulan lah, Dok. Pasti kan ketangkep kalau masih kecil-kecil. Ya jawabnya ya iya, tapi efektif atau enggak? Yang tidak boleh dijawab ya itunya ya. Mungkin untuk di lapangan, untuk diri sendiri dan lain-lain. Silakan Dokter Indra, penutupnya. Iya, kalau tadi sudah dikatakan sama Dokter Wita, memang kejadiannya tidak banyak, tetapi mematikan ya, karena memang datangnya pada stadium yang 70% pada stadium yang advance ya. Ya tadi memang kita harus waspada tadi dengan gejala-gejala tadi yang 4 gejala tadi, tapi kita juga harus memahami 6 faktor resiko tadi. Jadi kalau kita mempunyai salah satu dari 6 faktor resiko tadi, kita mungkin lebih hati-hati. Bukannya kita menakut-nakuti, bukan. Tetapi kalau kita lihat tadi 5-year survival rate-nya, kalau dia ketahuannya itu stadiumnya lebih awal, maka angka 5-year survival rate-nya akan lebih tinggi dibandingkan kalau ketahuannya stadium 3. Gitu Dokter Brahmana. Jadi memang mendeteksi dengan mengetahui faktor resiko, deteksi dini itu memang sangat, sehingga ketahuan lebih awal itu lebih bagus dibandingkan kita terlambat untuk mengetahui. Dari saya sekian. Terima kasih banyak. 2 menit saya coba menyimpulkan selaku moderator. Yang pertama, prevensi screening tidak ada sampai saat ini, screening tidak ada yang efektif guideline-nya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan menilai risk yang ada adalah BRCA mutation diambil lewat sampel darah dan itu diperiksa kalau ada kira-kira ada risk, bukan pada general population ya. Jadi risikonya ada 70% BRCA1, 45% BRCA1, 25% BRCA2 mutation. Nah, kemudian yang kedua, pil KB itu bisa menurunkan risiko CA ovarium, utamanya epithelial ovarian cancer, sehingga bisa menjadi pilihan kalau memilih pasien tidak punya metode apa, ya kita jelaskan bahwa pil KB mempunyai efek proteksi. Keputusan terserah pada pasien. Yang ketiga, kalau kita meninggalkan ovarium, angkatlah tubanya. Karena Dr. Indra sudah menjelaskan ada squamous tubal intraepithelial cancer. Kan kita hanya penting mempertahankan ovariumnya, kan bukan tubanya. Ya. Kemudian rasanya lain-lain sudah dijelaskan. Nanti mudah-mudahan bisa menambah aplikasi praktek kita sehari-hari di lapangan. Demikian dapat saya sampaikan. Masih ada waktu 1 menit sebelum berakhir, bisa buat ngopi-ngopi karena 1 menit lebih awal berakhirnya. Silakan Dr. Seto. Ya. Matur nuwun banget, Dok. Jadi terima kasih. Alhamdulillah banyak sekali yang salah satu rekor 200 lebih, 240 dari yang hadir, mungkin karena meskipun jarang, sekali lagi kasus overlap ini ya mematikan. Jadi yang sering datang ke POSA, selalu yang sudah stadium lanjut, dan mungkin juga ditemukan sel-sel yang lain. Mesti sekali lagi pada Dr. Brahmana selaku moderator, selaku juga Ketua Departemen Obgyn atau UNER, dan juga pada Dr. Wita dan Dr. Indra Yuliati sudah hadir selaku narasumber pada Tanya Apa Saja ini edisi ke-104 Tanya Apa Saja. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi pada acara Tanya Apa Saja berikutnya minggu depan, tentu selalu setiap hari Rabu 1 jam pukul 10 sampai pukul 11. Jika tidak ada pertanyaan kembali, izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.